Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Semoga Anda dalam keadaan juga baik-baik bersama dengan keluarga di rumah. Tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan. Dan tiba saatnya seperti yang saya sudah bilang beberapa hari yang lalu bahwa Piala Dunia sudah mendekat. Ya, pada tanggal 21, Qatar dan Ekuador akan memulai laga pertama mereka di grup A. Dan banyak yang sudah mengatakan Argentina adalah salah satu favorit untuk bisa menjadi juara dunia pada pesta sepak bola dunia 4 tahunan ini, di saat Qatar menjadi tuan rumah atau negara kedua di Asia setelah Jepang Korea pada 2002 yang menggelar Piala Dunia ke edisi ke-22 ya saat ini. Argentina dengan kedalaman skuad di sana tentunya kita tahu bersama ada Lionel Messi, digaungkan, ya, banyak memprediksikan bisa menjadi juara. Tetapi harus diingat bahwa Piala Dunia kali ini juga melibatkan tim-tim bagus, tim-tim kuat. Ya. Ada juara bertahan Prancis sebagai wakil Eropa yang perlu dikedepankan. Ada Jerman, walaupun tidak ada Italia yang gagal lolos dari kualifikasi di zona Eropa, tapi masih ada Inggris, Spanyol, Portugal, ya, dan juga Belgia yang bisa untuk bertarung memperebutkan gelar juara di Qatar. Amerika Latin sendiri dari Latin itu saya lihat selain Argentina adalah Brasil. Ya. Jadi pertanyaannya yang lebih pas, apakah ini akan menjadi milik kembali dari tim-tim Eropa atau dominasi Eropa yang terus terjadi sejak Piala Dunia 2006. Di saat Italia menjadi juara dunia dengan mengalahkan Prancis di final dan terus berlanjut pada 2010 dengan Spanyol menjadi juara ya setelah mengalahkan Belanda, dan di 2014 Jerman mengalahkan Argentina, dan di 2018 Prancis mengalahkan Kroasia. Ini akan terus berlangsung dengan Eropa yang berkuasa. Karena sudah saatnya bagi tim-tim dari Latin untuk berhitung. Mereka harus bisa mengambil juga gelar juara setelah 2002 Brasil terakhir dari Amerika Latin di saat mengalahkan Jerman di final. Dan tidak ada lagi tim-tim dari Latin yang mampu melakukannya. Termasuk pada 2014 ketika Brasil difavoritkan, dijagokan untuk menjadi juara dunia. Mereka gagal di semifinal, dibantai habis oleh Jerman dengan 7-1 di depan publik mereka. Argentina coba untuk meraih itu sebagai wakil terakhir dari Amerika Latin, namun digagalkan kembali oleh Jerman lewat gol Mario Götze ya dalam perpanjangan waktu. Dan kalau orang bisa menyebut sekarang Argentina, ya saya pikir sah-sah aja. Boleh-boleh aja. Bahkan juga bisa terjadi sesama final tim dari Latin. Siapa lagi kecil. Juga akan menakutkan skuad dari ini. Di depan, lini serang mereka tuh begitu tangguh sekali ya. Gabriel Jesus, Richarlison, ini ada Anthony. Kita bisa melihat ini berbahaya kalau walaupun mereka tidak membawa Bobby Firmino. Ini saya bilang ini sangat kuat. Ya, ada Vinicius Junior juga, ada Rodrigo yang belum lagi. Tandingkan dengan final dua negara ini walaupun sama-sama di Latin, ini terus berseteru ya, menjadi musuh bebuyutan. Makanya waktu final di 2014 kan walaupun akan final Jerman didukung oleh warga Brasil, tidak menginginkan Argentina itu bisa menjadi juara. Ya lebih baik Jerman jadi juara dan akhirnya Jerman yang menjadi juara. Nah, kita akan lihat apakah Brasil dan Argentina akan bertemu di final atau yang lebih enak adalah pertarungan antara Latin melawan Eropa. Karena Eropa saya sudah sebut tadi ya, kuat juga bisa menantang ini. Kalau Eropa dan Latin bertemu, ini yang menarik. Tapi kalau Latin dengan Latin kan sudah pasti akan ketambahan satu. Latin untuk bisa menipiskan di dalam duel dalam 21 edisi. Sekarang Latin 9 kali juara, Eropa dengan 12 kali juara. Sehingga kalau mereka bisa ke final Brasil dan Argentina berarti akan menipiskan menjadi 10 lawan 12. Tapi kalau Eropa lagi menjadi juara, Eropa akan menjauh. 13 lawan 9. Karena dari 9 gelar itu 5 diantaranya diambil oleh Brasil. Kemudian 2 Argentina dan 2 dari Uruguay. Mengambil 12 gelar, 4 dari Jerman, ya 4 juara. Kemudian
diambil Prancis mengambil 2 kali, kemudian juga ada Inggris sekali, dan Spanyol. Jadi membuat lain kan kuda hitam, terutama dari Eropa, ya, dari menghadirkan Meru, ya, jual ya, kapan wakil-wakil Afrika ini bisa menjadi juara, termasuk dengan wakil-wakil Asia. Karena Asia itu kan ya paling akan bergantung terhadap Korea dan Jepang aja. Terakhir Jepangnya bagaimana di 4 tahun lalu bisa melaju sampai perempat final, ya luar biasa sebelum dihentikan Belgia. Masih ada Korea Selatan yang pada 4 tahun lalu juga membuat kejutan walaupun kalah di fase grup tidak lolos, tapi mereka mengalahkan juara bertahan Jerman dengan 2-0. Tim yang ditangani oleh Shin Tae-yong yang sekarang menjadi pelatih kepala di tim nasional Indonesia. Ada Son Heung-min yang sekarang bermain di Tottenham Hotspur ya. Dan kita akan menunggu bagaimana geliat dari tim-tim wakil Asia ini, termasuk tuan rumah Qatar ya, yang menjadi juara Asia pada 2019 di saat mereka mengalahkan Jepang di Uni Emirat Arab. Dan juga Qatar berpotensi saya pikir untuk membuat kejutan. Tapi kalaupun lolos, saya rasa hanya sampai di 16 besar. Ya, kalaupun sampai ke perempat final itu sudah luar biasa bagi tim-tim kuda hitam dari Asia, juga dari Afrika. Karena ini menurut saya masih akan didominasi oleh Eropa dan juga dari Amerika Latin. Nah, ada 2 atau bahkan 3 tim yang menurut saya juga berpotensi untuk bisa menjadi juara pertama kali dalam sejarah. Ini coba diusung oleh Portugal bersama dengan Cristiano Ronaldo. Dalam usia dia 37 tahun, tentunya dia ingin membawa Portugal menjadi juara. Ya, ketika dia akan gantung sepatu. Ya, karena 3 tahun lagi Ronaldo genap 40 tahun. Jadi dia ini masa-masa terakhir dia. Portugal belum pernah menjadi juara. Dan sekarang adalah saat yang paling tepat ketika mereka hadir di Qatar. Satu lagi ada Belgia. Dengan generasi emas yang sudah terjadi sebenarnya di 4 tahun lalu di Rusia. Ya, tapi mereka tidak mampu melakukan itu dengan baik. Ya, Eden Hazard dan kawan-kawan, Kevin De Bruyne, ada Romelu Lukaku, ini tim yang saya pikir baik dengan Thibaut Courtois ya, berada di bawah Mister. Nah, semoga juga mereka kali ini adalah kesempatan terakhir generasi ini. Kalau mereka gagal lagi, tidak mungkin lagi mereka untuk berharap banyak di 4 tahun yang akan datang di saat Amerika, Meksiko, dan Kanada menjadi tuan rumah Piala Dunia. Inilah kesempatan bagi Belgia untuk menjadi juara dunia pertama kali dalam sejarah mereka. Dan kalau tim ketiga yang menurut saya yang berpotensi untuk bisa menjadi juara adalah tim oranye Belanda. Belanda ini kan cuma sampai di runner-up aja 3 kali. Ya. Di 74 kalah lawan Jerman, 78 kalah melawan Argentina, dan terakhir 2010 kalah melawan Spanyol. Ya, dengan gol Iniesta saat itu. Jadi ini kesempatan juga bagi Virgil van Dijk dan kawan-kawan untuk membawa Belanda pertama kali dalam sejarah menjadi juara. Jadi itu 3 itu potensi untuk bisa menjadi juara pertama kali, yaitu di Portugal, Belgia, dan Belanda. Dan sangat terbuka memang. Kalau melihat di grup A Belanda bisa lah mereka lolos bahkan menjadi juara grup. Karena di sana ada Qatar, ada Senegal, ada Ekuador. Mereka bisa ambil untuk menjadi juara dunia. Mungkin langkah Portugal ini yang agak rame karena di grup H itu ada Uruguay di sana ya. Rame ya, ini ada Korea Selatan juga. Ini pertarungan yang bagus dengan Ghana ya. Perjuangan berat yang harus dihadapi oleh CR7 dan kawan-kawan. Dan saya pikir mereka masih bisa lolos karena punya kedalaman skuad yang oke. Ya, hebat ini bagi Portugal ya. Mereka ada Bernardo Silva, ada Ruben Dias, ada Cancelo, top. Mereka ada Ruben Neves di sana, ada Joao Moutinho, ada Ronaldo sendiri. Jadi ini oke lah kalau bisa dikatakan untuk bisa membuat ledakan di Qatar. Kita akan tunggu ya bersama-sama siapa yang akan menjadi juara dunia. Apakah tetap ini dominasi Eropa atau Latin yang kali ini akan mengambil alih ya setelah mereka di paling tidak 3 edisi terakhir tidak mampu berbuat banyak, bahkan di 4 edisi terakhir mereka tidak mampu berbuat banyak melawan tim-tim Eropa. Dan sekarang waktunya dengan skuad yang mewah, yang bagus, terutama Argentina, karena Argentina bukan hanya bergantung terhadap Messi, ya mereka masih punya Angel Di Maria, ini bagus, Rodrigo De Paul, ada Lautaro Martinez, ini tim-tim yang
yang bagus dengan kedalaman skuad bagi pasukan Lionel Scaloni ini. Jadi wajar kalau mereka sekarang berada di tempat teratas sebagai unggulan. Namun tidak boleh juga untuk mengatakan bahwa mereka sudah pasti bisa menjadi juara, karena yang saya bilang tadi kan, potensi lain juga masih bisa terjadi. Ya, dengan tim-tim Eropa yang akan mengganggu bagaimana hebatnya dua tim dari Latin yang diunggulkan, Argentina dan Brasil. Sampai di sini pembahasan saya untuk menyambut Piala Dunia, terutama duel antara Latin versus Eropa di Qatar. Dengan Bung Ropan, dan terima kasih untuk Astra Credit Companies, ya, ACC yang sudah bersama dengan channel YouTube Bung Ropan, Dabinter, jagonya pompa air, ya, ada Croissant, ada kopi tubruk gajah di sana, dan Resto Delis. Dan oke, saya akan mengingatkan, nanti mulai Piala Dunia akan ada giveaway lagi. Wah, ini jaket-jaket for City yang oke, yang harganya mencapai 1 juta rupiah, satu jaket. Jadi kalau kita akan berikan 5-10 jaket, ini sudah 10 juta rupiah buat teman-teman semua. Biar teman-teman bisa pakai jaket yang keren, yang mewah dari ACC yang akan memberikan ini bekerja sama dengan channel YouTube Bung Ropan. Ciao!